Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas nikmat kesehatan dan juga kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan menjadi sarana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, yang manfaat, yang terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan juga membaca doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lana. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekalian, kita tilawahkan dulu apa yang kita kaji pada pagi hari ini, yaitu di surah Hud ayat 86. Fokus materi tajwidnya di mad wajib dan mad jaiz. Wajib muttasil, kalau jaiz munfasil. Muttasil itu artinya menempel, ya. Menempel artinya mad dan hamzahnya dalam satu kata, menempel. Tapi kalau jaiz terpisah, ya. Mad sendiri, hamzah berikutnya di kalimat berikutnya. Kalau mad wajib, ya wajib dibaca 5 harokat. Kalau mad jaiz boleh 5 harokat, boleh kurang, minimal 2 harokat. Baik, kita hilangkan dan kita praktekkan tentang bacaan mad yang sudah kita garis bawahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum
beda berarti mad jais tapi dua-duanya dipadankan saja 5 harokat. An-natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط
bisa tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullahi, apa baqiyah? Sisa atau yang tersisa atau yang kekal. Baqo itu kekal, ya. Baqi, ya. Baqiyatullahi yang tersisa, yang maksudnya yang lain hilang. Ini yang tersisa ini. Artinya semua ini kan berbicara tentang tindak kecurangan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib. Mereka mengurangi takaran atau timbangan, mencurangi pembeli atau penjual, gitu ya. Jadi yang mereka inginkan tentunya keuntungan dengan cara-cara yang seperti itu, ya. Nah, diingatkan bahwa semua yang mereka anggap keuntungan dan kekayaan itu akan hilang, ya, akan selesai di dunia. Tapi yang tersisa justru ketika seseorang pedagang itu tetap jujur, tetap berusaha untuk bermuamalah dengan yang baik, maka transaksi atau muamalah yang didasarkan karena mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya itulah yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan kekal, ya, tersisa, ya. Yang lain hilang. Semua keuntungan yang mereka kumpulkan dengan cara-cara yang curang itu selesai, ya. Dan ini juga termasuk semua kegiatan manusia yang tidak berorientasi pada ridha Allah, tidak diniatkan untuk mencari, ya, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan bala dari Allah, maka semuanya hilang, ya, panah, ya, akan lenyap. Dan yang kekal adalah apa-apa yang kita lakukan karena Allah, kita lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Baik, ini perkataan Nabi Syuaib, baqiyatullahi, yang tersisa, yang tetap kekal, yang berupa keuntungan dari Allah, ya, dengan melakukan praktek-praktek transaksi perdagangan yang benar, ya, maka itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, ya. Walaupun mungkin secara nominal, ya, sedikit atau kecil, ya, tapi itu lebih baik, ya, daripada kelihatannya banyak tapi hilang semuanya, ya. Lebih baik makan sama tempe tapi beneran daripada makan pakai ayam tapi mimpi, ya. Ada orang menikah dengan jin, ya. Diingatkan, ya, emang kamu menikmati? Iya, sangat menikmati, karena dia melebihi kecantikan dimanapun, ya. Jadi jinnya itu terlihat oleh dia itu cantik sekali, gitu, ya. Di mana dilihatnya? Maka di mana? Ya, kalau ada orang dia nggak mau menampakkan, gitu. Ternyata dia melihatnya sebetulnya di alam mimpi, ya, di alam. Jadi nggak fisik begini, ya. Nah, ketika pas melek itu yang terlihat ya ular, ya. Tapi ketika dia masuk, kalau ketika ini ingin berhubungan itu, dia kemudian ya ketertidur, ya, masuk di alam rohnya jin, di alam jin, gitu. Sehingga dia seakan-akan melihat, menampakkan, melakukan sesuatu. Ya, setelah itu ya mulai, ya udah nggak ada
biasa lebih baik nyata daripada yang itu yang hanya mimpi saja. Baik ya, jadi yang sesuatu yang nyata yang akan abadi di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian. Ini konteksnya adalah jual beli, ya, yang mana keuntungan yang halal walaupun nominalnya sedikit itu jauh lebih baik. Dan sebetulnya yang bilang sedikit kita nggak mesti sedikit, bisa jadi juga banyak gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa itu berkah, ya, berefek kebaikan dan abadi. In kuntum mu'minin, jika adalah kalian mu'minina, orang-orang yang beriman. Ya. Wa ma'ana, dan tidaklah aku alaikum atas kalian, ma tidak atau bukan, alaikum atas kalian bihafid, sebagai penjaga atau penjamin, ya, penjamin atau ya memaksa kalian berlaku sesuai yang disampaikan itu. Jadi tugas Nabi Syuaib ya semata-matanya menyampaikan, ya, kalian mau mengikuti atau tidak, ya, waktu ya terserah, ya. Tapi yang penting ini sudah disampaikan, diterima atau tidak kembali pada masing-masing. Dan semua rasul juga begitu, termasuk rasul juga. Ya. Baik para jemaah sekalian, ya, satu-satu dulu dibahas. Ya. Jadi intinya tentang pentingnya melakukan hal-hal yang memiliki manfaat, memiliki kehalalan yang jelas, ya. Karena harta yang halal itu akan berkah, dan berkah itu membawa manfaat yang nyata bagi pemiliknya di dunia sampai di akhirat, ya. Jadi harta ada yang berkah, ada yang tidak berkah, gitu ya. Ilmu juga begitu, ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Sampai kemudian secara keseluruhan umur kita juga ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Maksudnya yang berkah itu membawa kebaikan, ya, atau membawa manfaat, keberuntungan, ya, bagi pemiliknya. Kalau pemilik harta, ya, kalau harta ya pemiliknya, ilmu juga pemiliknya, atau kalau umur ya yang menjalani, gitu ya. Jadi harta ya termasuk yang lain-lainnya, keluarga, apa yang lain yang dia miliki. Kalau bersifat berkah berarti membawa kebaikan, membawa keberuntungan. Tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Karena keberuntungan yang sesungguhnya itu keberuntungan akhirat, gitu ya. Dunianya keberuntungan sementara, gitu ya. Tapi keberkahan itu memberikan efek keberuntungan dan ya, keselamatan serta kebahagiaan sampai di akhirat. Jadi kalau harta kita tidak bisa membawa kita ke surga berarti tidak berkah, ya, walaupun banyak, ya. Begitu juga ilmu, ya. Ilmunya banyak tapi tidak membuat dia baik, dan kemudian bahkan di dunia juga tidak menikmati dengan ketenangan dan kebaikan. Itu nggak berkah. Nah, yang disampaikan di sini bahwa yang berkah atau yang baki ya, tadi maksudnya berkah yang ada di sisi Allah yang kekal itu lebih baik bagi kalian. Berarti ini sifatnya adalah kebaikan-kebaikan dalam
aplikasi dalam aktivitas kehidupan, baik itu dalam perdagangan maupun juga di dalam bidang-bidang yang lain, gitu ya. Jadi sedikit atau banyak yang penting halal ini ya. Jadi, dan halal itu yang akan memberikan dampak keberkahan. Sebaliknya kalau haram, nah itu yang bikin masalah. Nanti kita akan sampaikan ya dampak daripada harta-harta yang haram. Jadi tidak hanya no efek, jadi tidak hanya tidak berefek apa-apa, tapi juga bahkan sebaliknya berdampak negatif, gitu ya. Kalau masih zero dan no efek itu masih oke, gitu ya. Tapi ini sebaliknya itu membawa masalah, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidaklah sama yang jelek dan yang baik, gitu ya. Jual beli baik, tapi kalau curang jelek, ya. Jual beli baik, riba jelek, ya. Nikah baik, zina jelek, ya. Bekerja baik, nyuri jelek, ya. Nah, itu beda. Dan sebetulnya akal sehat kita juga sudah bisa membedakan tanpa harus petunjuk wahyu pun. Kita logika kita atau rasa penilaian kita juga sudah otomatis tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya. La yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun yang banyak yang jelek-jelek itu terlihat menggiurkan, mengagumkan, ya. Uang banyak kan gila kita lihatnya misalnya ya, atau lihat perempuan yang manis-manis ya, menggiurkan, ya, cantik tapi nggak sholat, ya. Nah, itu termasuk hobi setonya, gitu ya. Jadi agar kita lebih cerdas dalam memilih, ya, menseleksi apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang kita ambil, ya, agar betul-betul minat thayyibat, ya, dari yang baik-baik, gitu ya. Baik itu perbuatan, perkataan, makanan, termasuk juga orang-orang yang kita akan kita temani, kita sahabati mereka, yaitu harus terpilih. Baik para jemaah sekalian, ya, kita sampaikan tentang pentingnya memilih atau mencari harta yang halal. Oke. Ini walaupun tidak semuanya kita fokus di beberapa ayat dan hadis, ya, terkait dengan manfaat harta yang halal, bahwa kita harus pastikan bahwa setiap harta yang kita peroleh itu statusnya jelas halalnya, ya. Al halalu bayyinun, ya, halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada wilayah yang antara-antara, itu pun hendaknya dihindari. Intinya harus jelas halal. Kalau nggak jelas, stop, ya, pending, ya. Jangan asal dapat, gitu ya. Jadi kita harus selektif. Baik, yang pertama, mewariskan amal soleh. Ya, ini penting, gitu ya. Jadi harta yang baik ketika dimakan atau dipakai segala macam itu bisa mendorong kita kepada amal-amal kebaikan. Ya, coba perhatikan ayat ini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik, berarti halal, wa'malu sholihan, dan beramalah yang baik, amal soleh. Nah, dalam tafsir ayat ini, penyandingan makan yang baik, yang halal dengan amal soleh itu ternyata karena itu nyambung, ya.
Kalau atau dengan kata lain, kalau kamu makannya yang halal-halal, maka amal kamu baik. Gampangnya begitu, mudah. Ya. Jadi makanlah yang baik, percaya maka amalmu akan baik. Artinya makanan yang baik itu bisa mendorong kita atau bisa efektif untuk kita melakukan amal-amal kebaikan. Nah itu namanya hartanya berkah, dimakan jadi energinya positif, gitu ya. Nah, itu lebih baik daripada banyak tapi nggak efektif ya, dimakan jadi tenaga negatif, cenderungnya yang keras gitu ya. Baik. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, berarti ada wilayah-wilayah di mana orang mungkin nggak tahu ya tentang kehalalan apa yang kita peroleh ini, hanya kita yang tahu sih. Ya, nah, tapi Allah mengingatkan, Allah Maha tahu. Ya, jadi jangan merasa nggak ada yang lain, nggak ada orang yang tahu dari Allah. Innal khaira la yati illa bil khair. Ini hadis riwayat Rasul. Sesungguhnya kebaikan, harta yang halal itu tidak akan mendatangkan kecuali yang baik, gitu ya. Makanya ya harus dipastikan harta kita halal, karena itu nanti jadi makanan, jadi rumah, jadi kendaraan, ya, jadi anak, ya. Kemudian kita sekolahkan dengan harta itu juga, kita biayai dengan harta itu juga. Apalagi terus kemana-mana, jadi itu dampaknya jadi merambah kemana-mana. Jadi anak mungkin juga susah diarahkan. Ya. Nah itu juga ada faktor penyebabnya harta yang diberikan kepada orang. Innal khaira la yati illa bil khair. Kemudian juga ni'mal mali atau ni'mal malu as-salihu lil mali as-salih. Sebaik-baik harta yang baik, yang halal dimiliki oleh orang yang soleh. Harta yang baik dimiliki orang yang baik, akhirnya melahirkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan. Ya. Baik, ya ini yang pertama. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Karena harta kita ini akan berefek luas, ya, berdampak luas terhadap apa yang dibiayai oleh harta itu, ya. Mewariskan amal. Yang kedua, menjadi penyebab diterimanya amal. Ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis riwayat Muslim. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti kalau kita menghadap pada Allah, beribadah kepadanya dengan menyertakan sesuatu yang tidak baik, atau dengan memakai pakaian yang tidak baik, tidak halal, terancam tidak diterima oleh Allah. Ya, kita berkorban, korban sapi, ya, tapi duitnya nggak halal, terima nggak? Itu kan repot, ya. Sudah begitu semangat, ternyata ya dagingnya ada, ya, cuman Allah nggak terima. Ya. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Menang judi, bangun masjid, terima nggak? Ya, dulu ada yang menang judi SD terus bangun masjid. Ya, nggak diterima. Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Ya, termasuk ketika kita sholat segala macam, ya, ibadah-ibadah kita lakukan, jangan menyertakan sesuatu dalam ibadah kita yang haram, baik yang kita makan, ya, maupun yang kita pakai, ya, termasuk masjidnya.
Ya, kalau kita ini bangun masjid ini nggak selesai kan sudah berapa puluh tahun ini ya, masih belum finish ya. Ya. Karena udah selesai nambah lagi ya. Terus ada yang nyumbang ya, tapi uang yang hasil apa ya, misalnya riba ya, riba atau hasil mencuri gitu ya, hasil pokoknya yang haram nawarin kita ya, sumbangan ya, diterima nggak? Bahkan kalau ada orang yang non muslim menyumbang ya, kita nggak perlu kontrol dari mana, itu pun tidak boleh diterima ya. Ya, kalau itu sudut pandangnya agak sedikit berbeda ya. Ya, karena itu akan menjatuhkan marwah kita, kemudian menghilangkan objektivitas kita untuk menyampaikan. Baik, yang kedua penyebab diterimanya amal, berarti al-haram tidak terima. Ya. Kemudian yang ketiga pencegah dan penawar berbagai penyakit. Ya. Yang halal maka itu bisa menjadi ya faktor yang menyehatkan tubuh kita dan menjadi antibodi yang melawan berbagai penyakit. Kalau makanannya halal, wa atun nisa, perhatikan, wa atun nisa sadaqatihinna wa intibna lakum. Jadi berikan wanita-wanita itu mahar mereka seperti pemberian. Ya. Tapi kalau mereka nanti berbuat baik pada kalian sedang kesulitan dalam mencari rezeki ya, masa pandemi ada PHK segala macam, suaminya nganggur ya, suaminya nganggur, nggak ada penghasilan, sementara tetap harus makan ya, membayar sekolah tetap jalan. Akhirnya si wanita ini baik hati menjual maharnya. Kalau bisa dijual, kalau hanya seperangkat alat sholat ya. Makanya maharnya agak bagusan ya, supaya kalau ada kondisi darurat bisa dimanfaatkan. Dia jual misalnya sebagian emasnya itu atau maharnya itu untuk membantu suaminya dengan tibnalakum, dengan sukarela, dengan ikhlas ya. Berarti halal gitu kan. Fakuluhu hani'an mari'an, ini kita ya. Karena itu pemberian yang ikhlas, yang baik, tidak dipaksa. Ayo itu jual, kalau enggak cerai gitu, enggak. Tapi dia dengan rela, dengan sukarela, ikhlas, kita masih jualannya untuk nyambung hidup atau untuk modal. Fakuluhu hani'an mari'an, maka makanlah. Nah, hani'an mari'an itu dengan enak dan apa itu? Ya, artinya dengan nyaman. Kalau terjemahnya begitu, enak dan nyaman gitu ya. Artinya tidak pokoknya enak lah, gitu. Nggak pakai tertekan gitu ya. Nah, itu dalam tafsirnya hani'an mari'an itu adalah tidak berefek negatif, tidak berdampak negatif bagi diri kita. Jadi makan tapi tidak menimbulkan masalah dalam kesehatan, itu hani'an mari'an gitu ya. Tidak makan tapi enak di lidah tapi besoknya nggak bisa bangun, misalnya, itu berarti nggak hani'an mari'an ya. Nah, seluruh hidangan nanti di surga semuanya berkualitas hani'an mari'an ya. Kita makan nggak perlu mikir nanti asam urat atau kolesterol ya. Tapi kalau nanti daging korban itu masih ada ya. Mungkin bagi sebagian orang tidak hani'an mari'an gitu ya. Karena ya dia harus mengukur tensinya ya, atau harus sedia obat, setelah itu harus diterapi ya. Nah, artinya ini kaitannya dengan tibna, dengan hani'an mari'ah, bahwa harta yang halal itu berdampak baik dan tidak menimbulkan
efek negatif, gitu. Ya, tidak menimbulkan efek negatif. Kalau dikaitkan kesehatan berarti menyehatkan. Harta yang halal itu menyehatkan dan tidak menimbulkan masalah, ya, kesehatan. Kemudian membawa keberkahan. Nah ini secara umum. Dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis, seger. Ya, khadirah itu hijau seger. Man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqa fi haqqihi athabahu Allah alaihi wa awradahu jannatahu. Artinya dunia ini begitu menarik lah gitu ya. Semua orang tertarik yang normal-normal gitu ya. Walaupun sudah tua masih senang juga duit gitu ya. Itu ya. Saya kira udah tua itu nggak butuh duit gitu ya. Punya ibadah doang. Masih suka juga ya. Ya. Barang siapa yang mendapatkan dunia itu, harta dunia itu dengan halal, dan dia infakkan, dia distribusikan, dia gunakan dan tidak dengan cara yang baik dan dia penuhi hak-haknya, maka Allah akan membalasnya dan mengembalikan, menjadikan tempat kembalinya itu adalah surga. Nah, intinya harta yang halal itu secara umum membawa keberkahan bagi kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Maka pesannya ya makanlah yang halal ya, atau pastikan rezeki yang kita dapatkan itu merupakan rezeki yang halal ya. Makanya doanya Allahumma inni atina nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizqan thayyibah wa amal mutaqabbal. Dan ternyata rezeki itu tidak hanya harta saja. Ya, makanya rizqan thayyibah itu termasuk kesehatan. Itu rezeki juga. Ya. Walaupun duitnya banyak, kalau nggak sehat itu ya kurang gitu ya, kurang sempurna itu. Jadi berbagai macam bentuk rezeki itu, ya. Termasuk kekuatan dan lain sebagainya. Baik, adapun harta yang haram maka berdampak negatif bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Satu, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh, kebalikan tadi. Yeah. Jadi harta yang haram dimakan bikin males, yeah, bikin berat untuk beribadah, atau mungkin malah nggak mau. Yeah. Jadi energinya energi negatif. Berarti ini sama ayatnya tadi ya. Qulu minat thayyibat wa amal sholihat. Ya, makan baik, amal soleh. Kalau makan buruk, amal buruk, itu logikanya. Ya. Makannya baik-baik, amalnya baik-baik. Anaknya baik-baik juga, ya. Ngomongnya baik, gitu ya. Perilakunya baik. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan. Innal khaira la ya'ti illa bil khair. Baik, yang kedua, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh neraka. Ya Ka'ab, innahu la yarju lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awladi. Jadi harta yang haram itu terkait riba tidak akan bertambah-tambahkan. Sebaliknya, ketika diberikan kepada badan kita, maka daging yang tumbuh dari yang haram itu, maka nerakalah yang paling berhak untuk menjadi tempat tinggalnya. Ya. Nah, jadi bahaya ya. Makanya ketika Abu Bakar ya pernah terlanjur ya mendapatkan
hadiahnya itu terkait dengan sebetulnya tidak haram banget enggak, cuman beliau ragu karena itu hadiah itu terkait dengan perbuatan di masa sebelum Islam. Ya. Maka kemudian sudah ditelan, beliau khawatir ya bahwa suatu itu akan menjadi bagian yang bermasalah di dalam dirinya karena statusnya tidak jelas halal. Akhirnya dia dimasuk-masukkan jarinya untuk memuntahkan, akhirnya muntah apa yang sudah dimakan itu. Jadi karena daging kita yang tumbuh karena makanan yang haram, maka itu kayak ada alamatnya, nanti alamnya itu ya, neraka itu akan otomatis tersedotnya itu ke neraka. Ya. Nanti kalau ada yang halal yang haram, nanti Allah yang memutuskan. Masalahnya kalau banyak daging kita itu kayak menyedot ya, punya daya tariknya itu ke arah neraka karena haram itu nyambungnya neraka. Maka pastikan bahwa setiap yang kita makan itu adalah halal. Ya. Doa tidak dikabulkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ada hadis yang begitu ya. Bagaimana seorang yang berdoa sementara makanannya haram, pakaiannya dibeli dengan harga yang haram, bagaimana doanya mau dikabulkan? Artinya yang haram-haram yang dia pakai itu menghalangi diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangkan masalah ya. Kalau tadi mendatangkan berkah, ini mendatangkan masalah. Di antaranya tidak ada zina wa riba ini adalah haram fi qaryatin faqad halu bi anfusihim adzaballah. Ya, kalau secara ini kolektif dalam sebuah perkampungan yang kemudian mereka melakukan secara terbuka perbuatan-perbuatan zina, riba, ya, perbuatan haram, maka mereka sebut telah menghalalkan terhadap diri mereka datangnya azab Allah ya, dan menimpa mereka. Ini sama saja dalam skala individu juga ketika dia makannya haram itu sama saja mengundang masalah pada dirinya. Baik para jamaah sekalian, tidak peduli halal dan haram tanda akhir zaman. Mungkin sekarang sudah mulai banyak ya orang yang tidak peduli dengan hukum. Ya, apakah yang didapat halal atau haram? Sampai prinsipnya itu jangankan yang halal, yang haram juga susah kan? Kalau sudah begitu ya nanti harapannya semuanya dia dapat. Ya. Kita harus yakin ini kehidupan ini ada penciptanya, ada pengaturnya. Jadi jangan seudon, jangan punya prasangka yang buruk. Itu yang akan terjadi nanti dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Allah menciptakan, Allah juga yang akan memberikan rezeki. Baik, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubaril mar'u bima amal. Akan benar-benar datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli dengan harta yang dia dapatkan, apakah dari halal atau dari yang haram. Pokoknya dapat aja dia nggak peduli, nggak tahu halal atau haram, yang penting dapat keuntungan. Ya. Nah ini doa yang mari dihafalkan, ya. Doa mohon dicukupkan dengan harta yang halal, ya. Jangankan yang halal, ya. Jadi kita harus berusaha dan yakin, ya, dengan pertolongan Allah kalau kita berusaha dan tentu juga berdoa. Doanya Allahumma qini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah ini, cukupkan aku dengan harta
dari yang haram. Bahwa ini dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Ya, ayo kita baca ya. Dan nanti bisa ditambahkan dalam doa kita di setiap habis sholat ya. Kalau doanya mintanya halal, insya Allah tubuhnya juga akan berusaha bergerak mengikuti apa yang dia ucapkan, yang lisannya mengucapkan. Baik. Allahumma kfini, silakan. Allahumma kfini. Bihalalika an haramik. Wa aghnini. Bifadlika amman siwa. Tadi ada yang salah ya. Akfini. Allahumma akfini. Bihalalika an haramik. Wa aghnini. Bifadlika amman siwa. Kuncinya pertama akfini, yang kedua aghnini. Kalau akfini bihalalika an harami, kalau aghnini bifadlika amman siwa. Kan hanya dua kata ya. Allahumma akfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari, ya, dan hindarkan dari yang haram. Allahumma aghnini, cukupkan aku dengan, atau kayakan aku dengan karunia darimu, amman siwa, agar aku tidak bergantung pada selainmu. Ya. Akfini dan aghnini. Allahumma akfini bihalalika an harami. Kalau yang kedua aghnini bifadlika amman siwa. Bifadlika, hanya berharap karunia darimu ya Allah, agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Karena ketika kita kemudian bergantung atau kemudian menuju yang selain Allah, sering kemudian kita terjebak pada perbuatan-perbuatan yang haram. Selawat Allahumma akfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Nanti dibaca ya. Wa ma'afini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya. Kalau hatinya pingin gitu ya, biasanya tubuhnya tinggal mengikuti ya. Tapi kalau nggak ada pinginnya ya nggak jelas. Jadi pinginnya kita itu harus disampaikan kepada Allah agar Allah juga membantu kita ya. Misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan keinginan kita disampaikan kepada Allah dan minta Allah membantu kita untuk mengingatnya, mensyukuri nikmatnya, dan untuk terus beribadah dengan cara yang terbaik. Baik para jemaah sekalian, kalau masih ada waktu kita gunakan tanya jawab ya, tentang apa saja. Masih mungkin mengingatkan bagi bapak ibu yang ingin berkorban ya, atau sudah nama belum kemarin 8 sapi ya. Sudah nama lagi? Belum? Ya masih ada waktu, masih ditunggu ya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya tentang ibadah korban ya. Tentang ibadah korban ini juga nanti melibatkan panitia yang tahun ini khususnya dibatasi ya, karena era pandemi yang kita harus jaga jarak sehingga pesertanya jangan terlalu banyak ya.
Enggak, nanti mohon maaf kalau kemudian panitia membuat pembatasan peserta panitia atau panitia korban, ya tujuannya untuk kebaikan, ya bukan melarang bapak ini berbuat baik, ya enggak, ya mungkin ada orang-orang yang namanya tidak ada, ya udah mendoakan aja, nggak usah terlibat, ya ini biar social distancing juga terjaga, kemudian kualitas dagingnya juga insya Allah terjamin tidak ada virusnya. Di situ ya prinsip halal haramnya harus diingat gitu ya. Jadi itu adalah amanah dari masyarakat, dari umat untuk kita jalankan, sehingga kalaupun nanti kita membawa sebagian dari itu ke rumah masing-masing, itu harus jelas halalnya ya, jangan sampai ya muter-muter ya, atau mengambil seperti bagian-bagian tertentu yang itu tidak legal, tidak legal ya, tidak legal. Ada yang legal kalau diberikan ya, atau memang itu bagian dari yang dibagi sebagai hadiah. Mungkin kita menilainya sebagai hadiah ya, karena korban itu ada 3 pembagiannya ya. 1 sedekah ya, itu yang dibagi kemana. Kemudian ada yang kedua hadiah, yang ketiga kepada sohibul korban ya, kepada pemilik atau pengorban, dia berhak mendapatkan. Dan Bapak Ibu juga sudah disiapkan untuk pengorbannya ada ya. Nah, adapun yang kemudian panitia yang itu sifatnya hadiah ya, itu bukan upah. Nah, ini kalau dipandang sebagai upah justru nggak boleh ya, nggak upah. Kalau upah kurang banyak begitu ya, itu sekedar hadiah ya. Oke gitu. Jadi yang selain itu jangan ada ya sesuatu yang kita bawa yang tidak jelas status kehalalan ya, karena itu bikin masalah, dan tidak seberapa bikin masalah dalam hidup kita. Oke gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, satu saja Pak. Sekarang kan ramai bahwa saya ingin jelas ya. Pada saat orang yang mau berkurban, beberapa hari sebelumnya itu jangan memotong daun. Itu gimana? Ya, ya, memang itu permasalahannya di domir ya. Apakah motong kukunya dia sendiri, kuku dan rambutnya, atau kuku hewannya? Ya. Kalau saya memahami lebih logisnya itu kita sendiri ya, yang berkorban ya, bukan yang diboncengin, karena korban itu ada bisa menyertakan yang lain. Misalnya saya korban untuk ya keluarga, yang ditahan kukunya yang korban saja, jadi nggak semuanya tahan kuku kan. Ya, jadi ini lebih logis, lebih rasional daripada menahan kuku binatang, karena binatang kan nggak pernah dipotong juga, ya, nggak kurang logis, ya, jadi nggak esensinya nggak kena. Gitu. Tapi kalau orang kan memang orang biasa memotong, ya. Tapi kalau orang yang sudah niat berkorban, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya korban itu dia tahan, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Maka sebelum tanggal 1 sudah dirapikan kumisnya ya, rambutnya, supaya 10 hari dia bisa tetap rapi ya. Nah, gitu ya. Walaupun ada yang menafsirkan domirnya itu kembali kepada binatang, tapi rasanya agak kurang logis ya. Jadi logisnya itu ke orangnya mirip dengan orang yang sedang ikram ya. Orang yang sedang ikram kan bawa korban juga tuh, bawa haji ya, dam ya. Nah itu juga sudah
tidak boleh motong kuku. Ya, ini bukan berlawanan dengan sunnah Rasul motong kuku. Dia itu kan sunnah, nah, itu ilmunya kurang nyambung dan ya, kurang lengkap. Jadi begitu dia ihram, nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut ya, bahkan motong rumput juga nggak boleh ya. Gitu ya kalau kita sedang ihram. Nah itu mirip dengan itu. Maka ketika orang mau berkorban juga sunnahnya nggak sampai harus ya, tapi sunnahnya dia sudah menahan diri dari motong kuku dan rambutnya semua. Ya. Yang keluarganya enggak, yang berkorban aja. Misalnya saya korban untuk keluarga saya, di saya aja yang ini kan bonceng sebetulnya ya, yang statusnya korban kan saya ya, ya misalnya. Jadi yang pemboncengnya nggak usah. Kecuali kalau yang keluarga kita satu nyawa, satu keluarga ya, satu kambing, nah itu dia mereka juga akan menagih. Tapi kalau hanya di atas namakan, nggak usah. Di atas namakan atau disertakan dalam pahala boleh ya. Saya berkorban sendiri ini cuma satu kambing atau sepertujuh sapi ya. Saya kan korban ini ya. Saya sertakan pahalanya untuk keluarga saya yang sudah masih hidup atau yang sudah meninggal boleh ya. Atau saya berkorban atas nama ibu saya yang sudah meninggal, tapi bisa belum meninggal ya, itu contoh ya. Nah boleh ya. Nah yang di atas nama kan nggak perlu jaga-jaga, yang berkorban yang jaga ya. Tapi kalau bapaknya mengeluarkan uang untuk 7 kambing misalnya, 7 kambing atas nama saya, dia sendiri istrinya 1, nah itu semuanya nah karena satu-satu berkorban itu ya. Tapi kalau 1 kambing rame-rame yang nahan satu ya, gitu ya. Yang di atas namakan nggak mesti ya. Ada yang lain? Cukup ya. Baik para jemaah sekalian, jadi hari ini hari Ahad, berarti sudah ditetapkan melalui ketetapan Menteri Agama bahwa tanggal hari raya Idul Adha jatuh hari Jumat. Ini sudah ada ketetapannya ya, hari Jumat. Dan untuk hari raya ini ada ibadah yang menyertainya ya, selain sholat, yang pertama puasa ya. Maka oleh karena itu mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh jamaah untuk bersiap-siap melaksanakan puasa Arafah ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya jatuh pada hari Kamis ini ya. Malam Kamis saling mengingatkan sahur ya. Kamis kita puasa, kemudian Jumatnya kita sholat Idul Adha, insya Allah di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban ya. Karena hari raya Idul Adha-nya jatuh pada hari Jumat, maka secara hukum ini disampaikan ya, biar tahu. Secara hukum sesungguhnya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki ya. Tapi kita akan dilaksanakan ya, jangan sampai. Tapi secara hukum boleh ya. Kalau memang tidak memungkinkan itu boleh. Jadi nanti sholat duhur ya duhur aja gitu ya. Tapi kalau di sini kemudian nanti sholat Jumat dilaksanakan, sementara misalnya di bawah ini masih belum bersih ya, belum bisa dilaksanakan, belum bisa dipakai, maka bapak-bapak yang tidak kebagian tempat boleh nggak sholat duhur itu, nggak pakai sebab juga nggak apa-apa, apalagi ada sebab nggak ada tempat ya, lebih boleh lagi. Artinya ini secara statusnya biar kita tidak bingung, tidak ragu-ragu bahwa
Fitri maupun Idul Adha jatuh pada Jumat, status sholat Jumatnya menjadi tidak wajib. Ya, jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tapi insya Allah dianggap tetap dilakukan. Yang tidak memungkinkan boleh, misalnya musik luprut dengan darah misalnya nggak luprut masih banyak kekuatan gitu ya. Ya. Itu jadi biar ini waduh nggak cuma. Nah, jadi kalau nggak paham jadi bingung, jadi takut tadi. Tapi kalau udah paham. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai sunnah-sunnah atau adab sholat Idul Adha. Ya. Pertama, ya, kalau sholat Idul Adha lebih baik lebih pagi, ya pelaksanaannya, ya asal sudah masuk waktu, jangan habis subuh kan nggak boleh. Pagi gitu ya. Ya pagi itu ukurannya syuruk. Nah di atasnya ada jamnya ya. Syuruknya itu jam berapa syuruknya? Nanti udah betul belum tadi? Oh, udah berarti udah syuruk ya. Tapi itu berwaktunya. Nanti setelah itu berapa waktu maksudnya ya? Ya baik. Nah kalau syuruknya jam 6, ambillah 10 menit sesudahnya. Itu sudah bisa sholat Idul. Jadi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu waktunya waktu duha. Ya. Baik, lebih pagi lebih banyak. Kemudian disunahkan untuk tidak makan dulu, gitu ya. Jadi oleh karena itu malam Kamisnya sahur, malam Jumatnya silakan sahur juga. Sahur supaya besok sholat Idnya nggak lemes, ya. Karena paginya nggak boleh sarapan. Oke, Bapak Ibu. Ya, makanya sarapannya malam kayak sahur. Nah, setelah sholat baru boleh silakan. Ya. Kemudian biasa sama dengan sholat Idul Fitri mengambil jalan yang berbeda. Ya, kalau lapangan berarti banyak jalan itu, ada yang lewat sana, ada lewat sana. Ya. Ada wajib berulang, juga. Baik ya. Itu kemudian memakai baju yang paling dia pandang paling baik lah gitu ya, di antara punya baju. Tapi kemarin sudah kita coba tawarkan supaya lebih kelihatan resep gitu ya, yang laki-laki maupun yang ibu-ibu pakai gamis semuanya. ya ini tawaran yang nggak wajib ya. Ya yang punya gamis pakai gamis semuanya, dan terutama gamis yang berwarna putih yang bodas ya, yang putih. Kalau nggak punya asal gamis. Kalau nggak punya gamis, koko. Nggak punya koko ya baju apa aja. Jadi nggak wajib seperti. Tapi kalau bisa seragam itu kan bagus ya. Apalagi kemudian disunahkan ya wudhu mandi ya, mandi sunnah ya. Jadi memang bukan mandi biasa, ini mandi sunnah. Memang sunnahnya mandi seperti mandi Jumat ya. Jadi mandi basah, ya basah lah mandi kok ya. Ya basah-basahnya semua badannya basah sampai ramas lah gitu ya. Ini ramas. Baik, Bapak sekalian, mungkin itu, dan selamat menyambut Idul Adha. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan yang maksimal, ya, dari mulai puasa, sholat, dan juga bisa ikut berkorban yang mampu, ya, yang tidak mampu ya ikut menyaksikan nanti. Ya, kalau sekarang mungkin tidak harus berkerumun terlalu banyak, ya. Diharapkan kalau memang terlalu padat sebaiknya dihindari, ya nggak usah ya. Atau bahkan mungkin nanti panitia bisa membuat batas untuk penontonnya itu jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat pasti rapat gitu ya. Ya. Kalau gitu aja orang menyembelih kan begitu aja, mau tiga ya.
Memang yang berkorban disunahkan melihat, ya. Makanya yang tidak berkorban nggak usah lihat begitu, ya, supaya nggak memenuhi, gitu ya. Yang mau yang korban aja lihat bahwa sapinya, makanya nanti sapinya akan diabsen, dibikin nomor urut penyembelihannya. Jadi kalau yang nomor urutnya belakangan ya nggak usah datang duluan, gitu ya. Yang sudah yang nomor urutnya duluan, ya silakan siap-siap melihat korbannya yang akan. Baik, ada yang lain yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik Bapak sekalian, inilah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat, dan juga dicatat keberadaan kita dari sejak habis subuh ini menjadi nilai pahala yang dilipat gandakan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.